Pria Afrika ini dihina dan dituduh mengincar harta karena menikahi seorang nenek-nenek tua. Semua orang menyesal setelah mengetahui kebenarannya. Ternyata, matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, memancarkan cahaya lembut yang menyentuh dedaunan kelapa di tepi sawah. Desa Karanganyar, sebuah desa kecil yang terletak di pelosok Jawa Tengah, tampak seperti lukisan damai. Udara segar bercampur, aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di sini, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama selama puluhan tahun. Sederhana, tradisional, dan penuh nilai-nilai sosial yang kental. Di tengah desa itu, ada sebuah rumah besar bergaya kolonial dengan halaman luas yang dikelilingi pepohonan rindang. Itu adalah rumah Nek Sumarni, seorang janda tua berusia 80 tahun yang dikenal sebagai salah satu penduduk paling disegani di desa. Ia adalah wanita bijaksana yang sering memberikan nasihat kepada tetangga-tetangganya. Namun, meskipun ia memiliki harta melimpah, hidupnya tidak pernah benar-benar bahagia sejak suaminya meninggal dunia lebih dari 2 dekade lalu. Kesepian menghantui hari-harinya, meski ia mencoba menutupinya dengan kesibukan dan senyum ramah. Namun, pada suatu pagi yang cerah, sebuah kabar mengejutkan tersebar bak api yang menjalar cepat di padang rumput kering. Kabar itu membuat desa yang biasanya tenang tiba-tiba riuh oleh bisik-bisik dan gosip panas. Semua orang membicarakannya. Nek Sumarni akan menikah lagi. Dan bukan dengan pria sebaya atau tetangga desa, melainkan dengan seorang pria Afrika tampan bernama Usman yang usianya bahkan lebih muda dari cucu-cucunya. Kau mendengar kabar itu? Celetuk Nek Siti, seorang ibu rumah tangga yang sedang duduk di warung kopi milik Pak Darto. Katanya, pria itu tinggi, tampan, dan sangat karismatik. Tapi, apa yang sebenarnya dilakukan Nek Sumarni? Apakah dia sudah gila? Pak Darto, pemilik warung yang sedang mengelap gelas kopi, ikut nimbrung. Aku juga heran. Apa mungkin pria itu hanya ingin hartanya? Kalian tahu sendiri, Nek Sumarni kan punya banyak tanah dan uang. Tak lama kemudian, gosip itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga mulai berspekulasi tentang motif Usman. Beberapa orang menganggapnya sebagai pemburu emas, gold digger, yang datang dari Afrika untuk menikahi wanita tua demi harta. Ada juga yang curiga bahwa Nek Sumarni telah dimanfaatkan karena kesepiannya. Bahkan, beberapa tetangga mulai mendekati Nek Sumarni untuk mencoba membujuknya agar membatalkan pernikahan tersebut. Nek Sumarni, apa kau yakin dengan keputusan ini? Tanya Nek Marni, seorang tetangga yang biasanya dekat dengannya. Pria itu masih muda, sedangkan kau, maaf, tapi kau sudah tua. Apa kau tidak takut kalau dia hanya mengincar hartamu? Nek Sumarni hanya tersenyum tenang, matanya penuh dengan keyakinan. Terima kasih atas perhatianmu, Nek Marni. Tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Usman adalah pria baik. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Namun, jawaban itu tidak cukup untuk meredakan gosip liar yang terus berkembang. Bahkan, keluarga besar Nek Sumarni mulai angkat bicara. Salah satu keponakannya, Andi, datang ke rumah Nek Sumarni dengan wajah cemas. Nek, aku khawatir kau sedang dimanfaatkan. Pria itu pasti hanya tertarik pada hartamu. Bagaimana bisa kau percaya begitu saja? Nek Sumarni hanya menggeleng pelan. Andi, kadang-kadang kita harus berani melawan prasangka. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku yakin Usman mencintaiku dengan tulus. Meskipun demikian, konflik mulai memanas. Warga desa semakin keras menentang pernikahan itu, dan tekanan dari keluarga besar Nek Sumarni semakin kuat. Namun, Nek Sumarni tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak peduli dengan gosip atau tuduhan. Baginya, cinta tidak bisa diukur dengan usia atau materi. Di balik semua keriuhan itu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa sebenarnya Usman? Mengapa seorang pria Afrika tampan dan karismatik seperti dia mau menikahi seorang janda tua dari desa kecil di Indonesia? Gosip tentang pernikahan Nek Sumarni dan Usman semakin liar, seperti api yang ditiup angin kencang.
Setiap sudut desa Karanganyar dipenuhi dengan bisik-bisik, spekulasi, dan tuduhan tanpa bukti. Warga desa tidak bisa menerima bahwa seorang janda, tua seperti Nek Sumarni akan menikahi pria Afrika berusia separuhnya. Bagi mereka, ini adalah skandal besar yang melanggar norma sosial. Nek Sumarni pasti sudah kehilangan akal, komentar Pak Darto di warung kopinya suatu sore. Masa iya? Dia mau dinikahi pria asing yang jelas-jelas hanya mengincar hartanya? Nek Siti, yang sedang menyeduh teh manis, ikut nimbrung. Aku juga curiga. Lihat saja gayanya, pakaian rapi, mobil mewah. Pasti dia hanya pura-pura baik untuk mendapatkan harta Nek Sumarni. Tidak hanya warga biasa, bahkan para tetua desa mulai angkat bicara. Mereka mengadakan pertemuan darurat di balai desa untuk membahas masalah ini. Salah satu tetua, Mbah Tono, berkata dengan nada khawatir, "Ini bukan sekadar urusan keluarga lagi. Ini soal harga diri kita sebagai warga desa. Kalau sampai pernikahan ini terjadi, apa kata orang luar? Mereka akan menganggap kita bodoh karena membiarkan seorang janda tua ditipu oleh pria asing." Namun, gosip tidak hanya berhenti di situ. Kabar itu juga sampai ke telinga keluarga besar Nek Sumarni. Mereka yang tinggal di kota besar langsung datang ke desa untuk mencoba membujuk Nek Sumarni agar membatalkan pernikahan tersebut. Salah satu keponakannya, Andi, menjadi yang paling vokal dalam menentang hubungan ini. "Nek, aku tahu kau kesepian, tapi ini bukan solusinya," kata Andi dengan nada keras saat ia duduk di ruang tamu rumah Nek Sumarni. "Pria itu pasti hanya tertarik pada hartamu. Apa kau tidak sadar bahwa dia bisa saja meninggalkanmu, begitu saja setelah mendapatkan semua yang dia inginkan?" Nek Sumarni hanya tersenyum tenang, meskipun matanya terlihat sedikit lelah. "Andi, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku yakin Usman mencintaiku dengan tulus." Andi tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa Nek Sumarni telah dimanfaatkan oleh pria asing itu. "Nek, tolong pikirkan lagi. Harta yang kau miliki adalah warisan keluarga. Jika kau menikah dengan pria itu, dia bisa saja menguasai semuanya. Apa kau rela melihat tanah dan uang, keluarga jatuh ke tangan orang asing?" Nek Sumarni menghela napas panjang. Ia tahu bahwa keluarganya hanya ingin melindunginya, tetapi mereka tidak memahami perasaannya. "Andi, cinta tidak bisa diukur dengan materi. Aku tidak peduli apakah dia kaya atau miskin. Yang penting, bagiku adalah hatinya, dan aku yakin dia tulus." Namun, penjelasan itu tidak cukup untuk meyakinkan keluarga besar Nek Sumarni. Mereka mulai menggunakan segala cara untuk membujuk Nek Sumarni agar membatalkan pernikahan. Beberapa anggota keluarga bahkan mencoba mendekati Usman secara langsung, berharap bisa mengintimidasi atau membujuknya untuk mundur. "Usman, dengar," kata salah satu sepupu Nek Sumarni saat bertemu dengannya di halaman rumah. "Kami tahu kau hanya tertarik pada harta Nek Sumarni. Lebih baik kau pergi sekarang sebelum semuanya menjadi lebih rumit." Usman hanya tersenyum tenang, meskipun ada kilatan keteguhan di matanya. "Saya tidak tertarik pada harta Nek Sumarni. Saya mencintainya karena siapa dia, bukan karena apa yang dia miliki. Tolong hormati keputusan kami." Namun, tekanan dari keluarga dan warga desa tidak berhenti di situ. Bahkan, beberapa tetangga mulai menghindari Nek Sumarni, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang memalukan. Ada yang berbisik bahwa Nek Sumarni telah kehilangan akal sehatnya, sementara yang lain menganggapnya sebagai korban manipulasi. Meskipun demikian, Nek Sumarni tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak peduli dengan gosip atau penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Baginya, cinta adalah hal yang paling penting, dan ia tidak akan membiarkan prasangka orang lain merusak kebahagiaannya. Namun, konflik ini mulai meninggalkan bekas di hatinya. Ia merasa sendirian, meskipun Usman selalu berada di sisinya. Ia tahu bahwa pernikahan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan menguji keyakinannya tentang cinta dan prasangka. Di tengah hiruk-pikuk gosip dan penolakan yang melanda desa Karanganyar, ada satu hal yang semakin membuat warga penasaran. Siapa sebenarnya Usman?
Pria Afrika itu tampak begitu berbeda dari apa yang mereka bayangkan tentang pemburu emas, gold digger. Meskipun banyak yang menganggapnya hanya pria miskin yang mencari kekayaan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan asumsi itu. Usman sering terlihat mengendarai mobil mewah, sebuah SUV hitam mengkilap yang jarang ditemui di desa kecil, seperti Karanganyar. Ia juga selalu berpakaian rapi, dengan setelan jas mahal yang membuatnya tampak seperti seorang pebisnis internasional. Bahkan, saat ia berbicara, nada suaranya terdengar elegan, penuh percaya diri, dan tanpa sedikit pun kesan putus asa atau memelas. Kalau dia benar-benar pemburu emas, kenapa dia kelihatan lebih kaya daripada Nek Sumarni? Gumam Pak Darto suatu sore di warung kopinya. Pertanyaan itu mulai menggelitik pikiran warga desa. Gosip tentang Usman perlahan-lahan bergeser dari tuduhan pemburu emas menjadi spekulasi baru. Mungkinkah pria ini bukan orang biasa? Seorang wartawan lokal bernama Budi, yang biasanya menulis artikel ringan untuk surat kabar daerah, mulai tertarik pada kasus ini. Ia merasa ada cerita besar di balik pernikahan Nek Sumarni dan Usman. Setelah mendengar desas-desus tentang gaya hidup Usman yang mewah, Budi memutuskan untuk menyelidiki latar belakang pria itu. Budi mulai dengan hal yang sederhana. Ia mencoba mencari informasi tentang Usman di internet. Awalnya, ia tidak menemukan apa-apa. Namun, setelah beberapa hari melakukan pencarian mendalam, ia menemukan jejak digital Usman yang cukup mencengangkan. Ternyata, nama Usman terhubung dengan sebuah perusahaan teknologi besar di Afrika Selatan. Lebih mengejutkan lagi, Usman adalah pendiri dan CEO perusahaan tersebut. Perusahaan milik Usman, yang bernama Teknova Solutions, adalah startup teknologi yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan itu bergerak di bidang pengembangan aplikasi kecerdasan buatan, AI, dan solusi energi terbarukan. Nilai perusahaannya mencapai miliaran dolar, dan Usman dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di Afrika. Budi hampir tidak bisa mempercayai temuannya. Bagaimana mungkin seorang pria seberhasil itu mau menikahi seorang janda tua dari desa kecil di Indonesia? Apakah ini benar-benar cinta, atau ada motif lain di balik semua ini? Sementara itu, di rumah Nek Sumarni, tekanan dari keluarga besar dan warga desa semakin intens. Andi, keponakan Nek Sumarni, bahkan mencoba membujuk Usman untuk mundur dari pernikahan tersebut. Usman, aku tahu kau orang kaya, tapi apa tujuanmu menikahi Nek Sumarni? Apa kau tidak malu menikahi wanita seusianya? Tanya Andi dengan nada menantang. Usman hanya tersenyum tenang. Andi, aku tidak menikahi Nek Sumarni karena usia atau hartanya. Aku menikahinya karena dia adalah wanita luar biasa yang telah mengubah hidupku. Dia memberiku perspektif baru tentang arti kebahagiaan dan ketenangan. Jawaban itu membuat Andi bingung. Ia tidak bisa memahami bagaimana seorang pria sukses seperti Usman bisa jatuh cinta pada Nek Sumarni. Namun, ia juga tidak bisa menemukan alasan kuat untuk melanjutkan penentangannya. Di sisi lain, Nek Sumarni mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang Usman. Meskipun ia tidak pernah menanyakan latar belakang Usman secara langsung, ia bisa merasakan bahwa pria itu bukan orang biasa. Usman sering menerima panggilan telepon penting dari luar negeri, dan kadang-kadang ia harus meninggalkan desa untuk beberapa hari karena urusan bisnis. Nek, maafkan aku kalau aku harus pergi. Sebentar, kata Usman suatu pagi sebelum berangkat ke bandara. Ada rapat penting yang harus aku hadiri di Singapura. Tapi aku akan kembali secepatnya. Nek Sumarni hanya mengangguk, meskipun matanya terlihat sedikit khawatir. Hati-hati, nak. Jangan sampai lelah. Ketika Usman pergi, Nek Sumarni mulai merenung. Ia tahu bahwa Usman bukan pria biasa, tetapi ia tidak peduli dengan status atau kekayaannya. Baginya, yang terpenting adalah hati Usman yang tulus dan sikapnya yang penuh hormat. Namun, warga desa masih belum puas. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Usman memiliki rahasia lain. Ada yang berspekulasi bahwa ia mungkin terlibat dalam masalah hukum di negaranya, sementara yang lain mengira bahwa ia sedang mencari perlindungan politik di Indonesia.
Misteri tentang Usman semakin tebal, dan tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, satu hal yang pasti, pernikahan Nek Sumarni dan Usman bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik hubungan mereka. Sesuatu yang akan mengubah cara pandang warga desa tentang cinta dan prasangka. Hari pernikahan akhirnya tiba. Desa Karanganyar yang biasanya tenang kini dipenuhi keriuhan. Meskipun banyak warga masih menentang pernikahan ini, acara tersebut tetap dilaksanakan dengan sederhana namun khidmat di halaman rumah Nek Sumarni. Dekorasi bunga melati dan janur kuning menghiasi tempat itu, menciptakan suasana yang hangat meskipun penuh ketegangan. Warga desa datang dengan berbagai macam perasaan. Ada yang penasaran, ada yang skeptis, dan ada yang hanya ingin melihat bagaimana pernikahan aneh ini berlangsung. Beberapa tetangga bahkan membawa kamera ponsel mereka, siap untuk merekam momen yang mungkin akan menjadi bahan gosip selama bertahun-tahun ke depan. Di tengah upacara, saat semua tamu duduk dalam diam, Usman meminta izin untuk memberikan pidato. Singkat, semua mata tertuju padanya, penuh rasa ingin tahu. Warga desa berharap mendengar sesuatu yang bisa membenarkan prasangka mereka bahwa Usman hanyalah pemburu emas. Namun, apa yang keluar dari mulut Usman justru membuat semua orang tercengang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, kata Usman dengan suara yang tegas namun lembut. Saya tahu bahwa banyak dari kalian mungkin tidak setuju dengan pernikahan saya dan Nek Sumarni. Saya juga tahu bahwa ada banyak spekulasi tentang siapa saya dan apa motivasi saya. Ia berhenti sejenak, memandang wajah-wajah yang penuh rasa penasaran di hadapannya. Lalu ia melanjutkan. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami kecelakaan kecil di jalan raya saat sedang melakukan kunjungan bisnis ke Indonesia. Saat itu, saya hampir kehilangan nyawa. Tapi, beruntung bagi saya, ada seorang wanita tua yang baik hati menolong saya. Wanita itu adalah Nek Sumarni. Suara Usman terdengar semakin penuh emosi. Selama masa pemulihan, Nek Sumarni merawat saya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak hanya memberikan obat-obatan, tetapi juga nasihat bijak yang mengubah cara pandang saya tentang hidup. Saya belajar tentang arti ketenangan, kebahagiaan, dan cinta yang tulus dari seorang wanita yang usianya jauh lebih tua dari saya. Mata Usman berkilauan saat ia melihat Nek Sumarni, yang duduk di kursi pengantin dengan senyum lembut di wajahnya. Saya menyadari bahwa saya tidak hanya jatuh cinta pada kebijaksanaannya, tetapi juga pada keteguhan hatinya. Dia adalah wanita luar biasa yang telah mengajari saya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Usman kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Ada satu hal lagi yang ingin saya klarifikasi. Banyak dari kalian mungkin mengira bahwa saya menikahi Nek Sumarni karena hartanya. Tapi, izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Saya sama sekali tidak tertarik pada harta Nek Sumarni. Faktanya, saya sudah menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa saya tidak akan mengklaim sepeser pun dari kekayaannya. Kalimat itu langsung menimbulkan keheningan total di antara para tamu. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan Andi, keponakan Nek Sumarni, tampak seperti kehabisan kata-kata. Tidak ada motif tersembunyi di balik pernikahan ini, lanjut Usman. Saya menikahi Nek Sumarni karena saya mencintainya. Dan jika ada yang masih meragukan cinta kami, maka biarlah waktu yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan usia, budaya, atau materi. Setelah pidato itu, suasana berubah drastis. Warga desa yang awalnya penuh prasangka mulai merasa malu atas tuduhan-tuduhan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai Usman dan Nek Sumarni hanya karena asumsi tanpa bukti. Namun, plot twist belum berakhir di situ. Setelah resepsi selesai, Usman mengundang beberapa wartawan lokal, termasuk Budi, untuk wawancara eksklusif di ruang tamu rumah Nek Sumarni. Di sana, ia mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya. Saya adalah pendiri Teknova Solutions, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Afrika Selatan, kata Usman dengan nada santai. Perusahaan saya bergerak di bidang AI dan energi terbarukan. Saya memang orang kaya, tapi itu bukan alasan saya menikahi Nek Sumarni.
Bagi saya, harta bukanlah segalanya. Budi, yang sudah mengetahui latar belakang Usman dari risetnya, tetap terkejut dengan kejujuran pria itu. Lalu, apa yang membuat Anda yakin untuk menikahi Nek Sumarni? Bukankah usia Anda berbeda jauh? Usman tersenyum. Ketika Anda menemukan seseorang yang benar-benar memahami Anda, yang membuat Anda merasa damai dan bahagia, usia bukanlah penghalang. Nek Sumarni adalah separuh jiwa saya. Saya bangga bisa menjadi suaminya. Pernyataan itu semakin memperkuat keyakinan bahwa pernikahan ini bukan tentang materi atau status, melainkan tentang cinta sejati yang melampaui segala batas. Setelah pidato Usman yang mengguncang dunia kecil warga desa Karanganyar, suasana berubah secara drastis. Awalnya, mereka datang dengan hati penuh prasangka, siap untuk menyaksikan pernikahan aneh yang mereka anggap hanya gosip murahan. Namun, setelah mendengar pengakuan tulus Usman dan melihat bukti nyata bahwa ia adalah seorang pria sukses yang tidak tertarik pada harta Nek Sumarni, mereka mulai merasa malu. Di warung kopi Pak Darto, tempat biasa warga berkumpul untuk membicarakan, segala sesuatu suasana menjadi canggung. Tidak ada lagi bisik-bisik atau gosip liar tentang Usman dan Nek Sumarni. Sebaliknya, pembicaraan mereka kini dipenuhi rasa bersalah. Aku benar-benar salah menilai mereka, kata Nek Siti sambil menyesap teh manisnya. Ternyata Usman bukan orang sembarangan. Dia bahkan lebih kaya daripada kita semua. Pak Darto mengangguk pelan, matanya terlihat sedikit lesu. Aku juga merasa malu. Kita semua begitu cepat menghakimi tanpa tahu apa-apa. Padahal, mereka hanya ingin hidup bahagia. Namun, rasa malu ini tidak hanya dirasakan oleh warga biasa. Keluarga besar Nek Sumarni, terutama Andi, merasa lebih terpukul. Mereka yang awalnya sangat keras menentang pernikahan itu, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah salah besar. Bibi, maafkan aku, kata Andi saat ia datang ke rumah Nek Sumarni beberapa hari setelah pernikahan. Suaranya terdengar rendah, penuh penyesalan. Aku salah menilai Usman. Aku pikir dia hanya ingin hartamu. Tapi ternyata, dia benar-benar mencintaimu. Nek Sumarni tersenyum lembut, matanya penuh dengan pengertian. Andi, aku tidak pernah marah padamu. Aku tahu kalian hanya khawatir, tapi kadang-kadang kita harus belajar untuk percaya pada cinta, meskipun itu terlihat tidak biasa. Usman, yang sedang duduk di samping Nek Sumarni, ikut tersenyum. Tidak apa-apa, Andi. Saya sudah terbiasa dengan prasangka seperti ini. Yang penting, kami bahagia. Meskipun demikian, balas dendam bagi Nek Sumarni dan Usman bukanlah tentang kemarahan atau dendam kesumat. Mereka tidak pernah berniat mempermalukan warga desa atau keluarga besar Nek Sumarni. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap tenang dan membiarkan waktu yang membuktikan kebenaran. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat warga desa merasa tertampar oleh keteguhan hati pasangan ini. Salah satu momen itu terjadi saat acara syukuran pernikahan diadakan di halaman rumah Nek Sumarni. Beberapa warga yang sebelumnya menolak hadir, akhirnya datang dengan membawa makanan sebagai bentuk permintaan maaf. Namun, alih-alih menyambut mereka dengan dingin, Nek Sumarni dan Usman justru menyambut mereka dengan hangat. Terima kasih sudah datang, kata Nek Sumarni kepada Bu Marni, salah satu tetangga yang sebelumnya paling vokal menentang pernikahan itu. Kami senang bisa berbagi kebahagiaan ini dengan kalian. Bu Marni hanya bisa menundukkan kepala. Wajahnya memerah karena malu. Maafkan aku, Nek. Aku salah menilai kalian. Momen lain terjadi saat Andi mencoba meminta maaf secara pribadi kepada Usman. Ia datang ke rumah Nek Sumarni dengan membawa buah tangan, sebuah kotak kue tradisional. Namun, ketika ia bertemu Usman, ia merasa sulit untuk menatap mata pria itu. Usman, aku minta maaf atas semua tuduhan buruk yang aku lontarkan, kata Andi dengan suara gemetar. Aku salah besar. Usman hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Andi dengan lembut. Jangan khawatir, Andi. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Yang penting, sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Balas dendam halus ini, rasa malu yang mendalam dari warga desa dan keluarga besar Nek Sumarni, adalah cara Nek Sumarni dan Usman membuktikan
bahwa cinta mereka tidak bisa dihancurkan oleh prasangka. Mereka tidak perlu marah atau membalas dendam secara langsung. Cukup dengan keteguhan hati dan sikap penuh pengertian, mereka berhasil membuat orang-orang di sekitar mereka menyadari kesalahan mereka. Namun, meskipun banyak warga mulai menerima pasangan ini, ada beberapa orang yang masih belum sepenuhnya terbuka. Mereka tetap menjaga jarak, meskipun tidak lagi bergosip atau menentang secara terang-terangan. Bagi Nek Sumarni dan Usman, ini bukan masalah besar. Mereka tahu bahwa perubahan pandangan tidak akan terjadi dalam semalam, dan mereka bersedia memberikan waktu bagi warga desa untuk benar-benar menerima mereka. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan di desa Karanganyar mulai berubah. Awalnya, warga desa masih merasa canggung dan malu atas tindakan mereka sebelumnya. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai melihat sisi lain dari hubungan Nek Sumarni dan Usman, sisi yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan ketulusan. Nek Sumarni dan Usman tidak hanya menjalani hidup sebagai pasangan suami istri, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa cinta sejati bisa melampaui batas usia, budaya, dan prasangka. Mereka mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa, membantu warga yang membutuhkan dengan dana dari kekayaan mereka. Usman menggunakan pengaruh dan jaringannya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat. Salah satu proyek pertama yang mereka lakukan adalah membangun fasilitas air bersih di desa. Banyak warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih kini bisa menikmati akses yang lebih mudah. Proyek ini didanai sepenuhnya oleh Usman, meskipun ia tidak pernah menyebutkan hal itu secara terbuka. Baginya, ini adalah cara untuk memberikan kontribusi kepada komunitas yang telah menjadi rumahnya. Kami ingin membantu, kata Usman saat ditanya tentang motivasi di balik proyek tersebut. Nek Sumarni selalu mengajarkan saya pentingnya berbagi dengan orang lain. Jadi, ini adalah bentuk rasa syukur kami. Warga desa mulai melihat pasangan ini bukan lagi sebagai bahan gosip, melainkan sebagai figur inspiratif. Mereka yang awalnya skeptis kini mulai menghormati Nek Sumarni dan Usman. Bahkan, beberapa orang yang dulunya paling keras menentang pernikahan itu, kini menjadi pendukung setia mereka. Nek Sumarni dan Usman benar-benar pasangan yang luar biasa, kata Pak Darto suatu sore di warung kopinya. Mereka tidak hanya membuktikan bahwa cinta bisa melampaui segala batas, tapi juga membantu kita semua tanpa pamrih. Bu Siti, yang sebelumnya sering bergosip tentang pasangan ini, ikut nimbrung. Aku benar-benar malu dengan apa yang aku katakan. Dulu, ternyata, mereka adalah orang-orang baik yang layak dihormati. Selain proyek air bersih, Nek Sumarni dan Usman juga mendirikan sebuah perpustakaan kecil di desa. Perpustakaan ini dilengkapi dengan buku-buku edukatif, majalah, dan bahkan tablet untuk anak-anak belajar teknologi. Usman sering menghabiskan waktu di sana mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pendidikan dan inovasi. Saya ingin anak-anak di sini memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak di kota besar, kata Usman suatu hari saat ia sedang mengajar anak-anak tentang pemrograman dasar. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Nek Sumarni, meskipun sudah tua, tetap aktif membantu. Ia sering bercerita kepada anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kerja keras, kejujuran, dan kebijaksanaan. Anak-anak sangat menyukai ceritanya, dan banyak dari mereka yang mulai melihat Nek Sumarni sebagai nenek yang bijak dan penuh kasih sayang. Namun, kemenangan terbesar dari pasangan ini bukan hanya soal proyek-proyek sosial atau penghormatan dari warga desa. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka berhasil membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan materi, usia, atau budaya. Mereka menjadi simbol bahwa cinta adalah tentang saling melengkapi, saling memahami, dan saling mendukung. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Nek Sumarni dan Usman duduk berdua di halaman rumah mereka. Udara segar bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sekitar halaman. Nek, apakah kamu bahagia? Tanya Usman pelan. Matanya tertuju pada langit yang mulai berwarna jingga. Nek, Sumarni tersenyum, tangannya menggenggam erat tangan Usman. Lebih bahagia daripada yang pernah aku bayangkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa di usiaku yang sudah tua,
aku masih bisa merasakan cinta seperti ini. Usman membalas senyumnya, matanya penuh dengan rasa syukur. Aku juga bahagia, Nek. Kamu adalah separuh jiwa yang membuat hidupku lebih bermakna. Di kejauhan, warga desa yang sedang berkumpul di balai desa melihat pasangan itu dari kejauhan. Mereka tidak lagi berbisik-bisik atau menilai. Sebaliknya, mereka tersenyum, menghormati, dan merasa bangga memiliki pasangan seperti Nek Sumarni dan Usman di desa mereka. Beberapa tahun berlalu sejak pernikahan Nek Sumarni dan Usman. Desa Karanganyar yang dulu dipenuhi gosip dan prasangka kini telah berubah menjadi komunitas yang lebih terbuka, penuh rasa hormat, dan saling mendukung. Proyek-proyek sosial yang dimulai oleh pasangan itu terus berkembang, membawa dampak positif bagi warga desa. Anak-anak yang dulunya kesulitan mengakses pendidikan kini memiliki peluang untuk belajar dan bermimpi lebih tinggi. Warga desa pun mulai memahami bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan norma-norma sempit, melainkan dengan ketulusan hati. Namun kebahagiaan Nek Sumarni dan Usman tidak berlangsung selamanya. Pada suatu pagi yang tenang, Nek Sumarni meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Ia pergi dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, Usman, keluarganya, dan warga desa yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Pemakaman Nek Sumarni dihadiri oleh hampir seluruh warga desa. Mereka datang bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Banyak warga meneteskan air mata saat peti jenazah Nek Sumarni diturunkan ke liang lahat. Bahkan Andi, keponakan Nek Sumarni, yang dulu sangat keras menentang pernikahannya, kini tampak begitu terpukul. Ia menyadari bahwa Nek Sumarni adalah wanita luar biasa yang telah memberikan banyak hal kepada keluarga dan desa. Selamat jalan, Nek, kata Andi sambil meletakkan bunga di atas pusara Nek Sumarni. Aku akan selalu mengenangmu sebagai nenek yang bijaksana dan penuh cinta. Setelah kepergian Nek Sumarni, Usman memutuskan untuk tetap tinggal di desa Karanganyar. Baginya, desa ini bukan hanya tempat ia pertama kali bertemu dengan cinta sejatinya, tetapi juga rumah yang telah memberinya makna baru dalam hidup. Meskipun ia merasa kehilangan yang mendalam, ia tahu bahwa warisan cinta dan kebaikan Nek Sumarni harus terus dilanjutkan. Usman melanjutkan proyek-proyek sosial yang mereka mulai bersama. Ia mendirikan yayasan bernama Sumarni Foundation untuk membantu warga desa yang kurang mampu, terutama anak-anak dan lansia. Yayasan ini menjadi salah satu cara Usman untuk mengenang Nek Sumarni dan menjaga semangatnya tetap hidup. Suatu sore, beberapa bulan setelah kepergian Nek Sumarni, Usman duduk sendirian di halaman rumah mereka. Matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet indah di langit. Ia mengeluarkan sebuah album foto tua dari dalam tasnya. Di dalamnya, ada banyak kenangan tentang Nek Sumarni. Foto-foto mereka saat pernikahan, saat bekerja di proyek air bersih, dan saat mengajar anak-anak di perpustakaan. Usman tersenyum lembut saat melihat foto-foto itu. Ia merasakan kehadiran Nek Sumarni di sekitarnya, seperti angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulitnya. Nek, aku merindukanmu, gumam Usman pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tahu kamu selalu ada di hatiku. Aku akan terus melanjutkan apa yang kita mulai bersama. Ini adalah janjiku padamu. Di balik senja yang indah itu, Usman menyadari bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun Nek Sumarni telah tiada, cintanya terus hidup dalam setiap tindakan baik yang Usman lakukan. Ia juga menyadari bahwa cinta mereka telah mengubah banyak hal, tidak hanya di desa Karanganyar, tetapi juga di hati setiap orang yang pernah meragukan hubungan mereka. Beberapa tahun kemudian, cerita tentang Nek Sumarni dan Usman menjadi legenda di desa Karanganyar. Warga desa sering menceritakan kisah cinta mereka kepada generasi muda sebagai contoh bahwa cinta sejati bisa melampaui segala batas, usia, budaya, atau prasangka. Anak-anak di desa bahkan mengenal Nek Sumarni sebagai nenek bijaksana yang mengajarkan cinta tanpa batas, sementara Usman dihormati sebagai pria yang membuktikan ketulusan hati. Di akhir cerita, Usman menulis sebuah surat untuk dirinya sendiri, yang ia simpan di dalam kotak kayu kecil. Surat itu berisi pesan singkat yang ia ingin ingat selamanya. Cinta bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita saling melengkapi.
Nek Sumarni adalah separuh jiwa saya, dan saya bangga telah mencintainya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dia mengajari saya bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berubah menjadi kenangan indah yang terus hidup di hati kita.